Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja agak selesai nih sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan itu punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh lah. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak kamu orang yang rusak. Karena takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Baharudin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Nah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut. Gitu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya. Karena kalau kita ada membunuh, dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang nggak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam kan selesai. Daripada komentar keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok. Sholat itu ya nggak bener. Nggak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu nggak bener apa-apa nggak bener. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh mikir musola. Wah ini nggak bisa ditakwil lagi, akhirnya nggak bisa ditakwil tuh nggak. Wah ini sudah nggak bener ini, nggak bener. Singkat cerita santri tadi nggak kuat matur ke kiainya, Pak Yai. Jenengan salim itu kok bapaknya segoblok gitu. Kenapa? Ya, dia kencing pikir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya kan. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main, atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun,
Anaknya Dekan kira-kira kalau dikompetisikan pinter Pak. Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial wa in adri la'allahu fitnatulakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, saya pernah kepada seorang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Ya saya jawab itu. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya kan? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa saja. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya tidak tahu. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik awet. Kalau jelek ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu mesti awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena boleh dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya. Jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan ini bukan urusan cocok ndak cocok tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar. Bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab mansukh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadhi syariah mu'abbadah amlah, mansukhoh amlah. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02 ya ada memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya, secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah, karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya, jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya, sudah habis ini.